Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Madza darsunal ana? Naam, darsunal ana al-lughah al-arabiyyah. Sekarang kita sedang belajar bahasa Arab ya. Minggu yang lalu itu kita sudah selesai membahas pembelajaran tentang bab materi yang berkaitan tentang at-ta'aruf ya. Bahkan dengan soal-soalnya pun kita sudah mencoba latihan soal-soalnya yang berkaitan dengan cerita Hamdan dan Hasan. Mudah-mudahan latihan-latihan yang kemarin itu bisa menjadi menambah wawasan ilmu baik berupa mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab yang kita pelajari. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi mubtada dan khobar atau al-mubtada'u wal khobaru gitu ya. Nah ini judulnya yang ini ya. Ini judulnya di atas nih, mubtada dan khobar ya. Kita akan belajar tentang materi tentang mubtada dan khobar. Apa itu mubtada, apa itu khobar gitu ya. Dalam pelajaran bahasa Arab, kedua kata ini adalah kedua yang terpisah gitu ya. Mubtada wal khobar itu adalah dua kata yang terpisah. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Keduanya adalah isim. Isim itu apa? Isim itu adalah kata benda lah gitu ya, kata benda. Nah, Bapak akan bahas satu persatu. Yang pertama ini dulu nih, al mubtada dulu nih yang pertama ya. Al mubtada atau mubtada gitu ya. Mubtada itu dalam istilahnya adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah. Jadi mubtada itu adalah isim atau kata benda yang berbentuk rofa. Rofa itu adalah domah. Rofa itu ini nih, domah. Yang di akhiran nanti contoh katanya dia berbentuk domah. Ya, seperti itu domah tuh ya, gitu ya. Domah. Kemudian biasanya adanya di awal kalimat. Jadi mubtada itu yang lebih jelasnya, setiap ada kata di awal kalimat itu namanya mubtada. Bapak ulangi lagi. Setiap ada kata di awal kalimat maka dia dimasukkan ke dalam kategori mubtada. Kemudian apalagi cirinya? Cirinya adalah di akhirannya, di akhiran katanya dia menggunakan harokat domah. Harokat domah itu seperti ini tuh. Nah ya, nah yang ini nih. Ini harokat domah nih, ini kayak gini nih domah ya. Kan ada fathah. Fathah itu adalah garis miring di atas, kemudian kasroh garis miring di bawah, sedangkan domah adalah yang seperti itu ya, yang berbentuk nah gitu. Jadi mubtada adalah isim atau kata benda yang berbentuk domah harokat akhirnya. Dan dia adanya di awal kalimat. Jadi kata itu adalah posisinya berada di awal kalimat. Itu adalah mubtada. Sedangkan khobar ya, khobar itu adalah yang disandar isim atau kata yang disandarkan kepada mubtada gitu ya. Jadi si isim yang disandarkan kepada mubtada, atau bahasanya adalah kata yang menerangkan mubtada gitu. Atau bahasa lainnya adalah kata atau isim yang adanya karena adanya mubtada. Jadi si khobar nih yang kedua. Khobar ini adalah kata yang dia adanya dia ini karena adanya mubtada gitu. Yang ini mubtada ya. Khobar ini adanya khobar karena adanya mubtada gitu. Dan posisinya biasanya khobar itu setelah mubtada gitu ya. Posisi katanya biasanya khobar itu setelah mubtada gitu. Atau secara lebih jelasnya lagi, detailnya lagi, kalau dalam bahasa Indonesianya kita sering pelajari bahwa hampir sama ya.
bisa dianalogikakan bahwa mubtada itu sebagai subjek gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia, mubtada itu sebagai subjek, sedangkan khobar itu adalah predikat gitu. Jadi setelah subjek kan biasanya predikat tuh kalau dalam keterangan sebuah kalimat itu gitu ya. Subjek, predikat gitu kan. Nah, namun perbedaannya adalah kalau predikat dalam bahasa Indonesia itu sering diartikan kepada pekerjaan yang dilakukan gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh sering diartikan bahwa predikat itu adalah pekerjaan yang dilakukan dari subjek gitu. Tapi dalam bahasa Arab, susunan setelah subjek itu adalah predikat gitu. Jadi susunan setelah mubtada itu adalah khobar. Nah, khobar itu adalah sebagai predikatnya. Cuman di sini tugasnya adalah menerangkan kata si mubtada itu gitu. Jadi khobar itu tugasnya atau fungsinya dia itu menerangkan kata dari mubtada tersebut gitu. Jadi kata yang menerangkan lah dari kata mubtada itu adalah khobar gitu. Nah, itu ya. Jadi penjelasan tentang mubtada dan khobar. Kemudian kita masuk ke dalam contohnya nih. Ada contohnya di sini langsung. Ada dua kata, ada al-masjidu, ada wasi'un ya. Ada al-masjidu, ada wasi'un. Ini dua kata ya, dua kata mubtada, yang ini mubtada. Al-masjidu kenapa mubtada? Karena dia di awal ya. Di awal. Adanya di awal pertama, kemudian ini akhirannya berharokat doma. Maka dikatakan bahwa ini adalah termasuk ke dalam bentuk mubtada. Al-masjidu ya, masjid kan ya, al-masjid itu masjid. Wasi'un ini menjadi khobar. Khobar dari mana? Khobar dari al-masjidu ini gitu ya. Wasi'un artinya apa? Wasi'un itu artinya luas. Jadi khobar ini menerangkan masjid, keadaan masjid. Masjid itu luas. Jadi adanya khobar dia bisa menjadi fungsinya menerangkan dari kata yang pertama ini al-masjidu gitu ya. Selanjutnya ada juga contoh yang lain, al-madrasatu kabirotun. Al-madrasatu artinya sekolah. Al-madrasatu ini menjadi mubtada ya. Dia menjadi mubtada karena di awal dan kemudian juga dia berbentuk doma harokat akhirnya. Kabirotun artinya besar. Ini juga menjadi menerangkan kata mubtadanya. Khobar yang ini khobarnya. Khobar ini fungsinya dia menerangkan kata sebelumnya, yaitu kata sebelumnya itu adalah al-madrasatu atau mubtadanya. Artinya sekolah itu besar gitu ya. Nah, kemudian pada kedua contoh tersebut itu ada mubtada dan khobar. Yang satu menggunakan yang muzakkar, yang ini muzakkar kata yang muzakkar, sedangkan yang bawah ini menggunakan muannas. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di tak marbutohnya ini ya. Ini tak marbutoh perbedaannya. Kalau muzakkar tidak menggunakan tak marbutoh, sedangkan kalau muannas itu menggunakan tak marbutoh. Nah, dalam katanya mana ini nih, ini dia nih. Al-madrasatu. Nah, tuh ini kan tak marbutoh nih ya. Kemudian ini juga kabirotun, ini juga tak marbutohnya. Sedangkan ini kan nggak ada tak marbutohnya tuh, makanya dia muzakkar. Pokoknya yang nggak ada tak marbutohnya itu adalah muzakkar. Sedangkan yang ada tak marbutohnya maka dia termasuk ke dalam muannas. Kemudian kalau mubtadanya dia muzakkar gitu ya, mubtadanya tidak ada tak marbutohnya, maka untuk mengisi khobarnya itu juga kalian harus menggunakan yang muzakkar, bentuk yang muzakkar, artinya tidak ada tak marbutohnya. Kalau misalkan kalian mubtadanya itu muannas, ada tak marbutohnya katanya gitu ya, maka kalian juga nanti khobarnya itu harus ada tak marbutohnya atau harus menggunakan khobar yang muannas gitu, harus sesuai ya. Kalau dia muzakkar berarti muzakkar, kalau dia muannas berarti muannas gitu. Mubtadanya muzakkar, khobarnya juga muzakkar. Mubtadanya muannas, khobarnya juga muannas gitu, jadinya gitu ya. Oke. Nah, itu anak-anak. Kemudian di halaman berikutnya gitu. Di sini ada tabel tuh ya. Tabel yang berisikan, kalau Bapak bisa sebut sih ini adalah khobar gitu ya. Khobar karena dia itu arti dari katanya itu sebagai menerangkan gitu, banyak sifat-sifat, ada doyikun, ada qabihun, ada saghirun gitu ya, batiun, qaribun, qadimun,
wasikhun, jahilun, muzlimun, dhaifun dan yang lainnya yang sebelahnya itu semuanya artinya itu adalah yang menerangkan sebuah benda atau keadaan gitu. Makanya yang di tabel ini adalah mufradat atau kosakata yang bisa masuk ke dalam bentuk khobar gitu. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam latihannya. Silahkan dicek halaman 8 ya, halaman 8. Silahkan siapkan pensil, silahkan siapkan alat tulis baik pensil maupun pulpen dan buku paket kalian gitu ya. Nanti Bapak akan coba artikan dari soal ini, Bapak bantu mengartikan dari soal kalian biar kalian lebih mudah mengisinya. Di sini ada soal, kemudian di dalam soal ini ada titik-titik yang kosong ya. Ada titik-titik yang kosong ini berarti harus kalian isi ya. Nanti kalian pindahkan soalnya ke dalam buku tulis, kemudian lengkapi titik-titik yang kosong di dalam soal ini gitu ya. Bapak ulangnya lagi ya. Jadi tugasnya adalah kalian pindahkan tulisan soal ini ke dalam buku tulis, kemudian dilengkapi titik-titik yang kosong ini. Yang nomor pertama, nomor 1 atau nomor an-namrah al-ula, nomor 1 itu ada kata-kata an-naharu titik-titik-titik wal-lailu titik-titik-titik-titik gitu ya. Jadi maksudnya titik-titik itu adalah harus kalian lengkapi gitu, harus kalian isi gitu ya. Jadi Bapak ulangi lagi, nomor 1 an-naharu itu artinya siang ya. An-naharu artinya siang hari lah boleh, siang. An-naharu artinya siang. Titik-titik berarti kalian isi. Siang itu memiliki ya bisa khobarnya apa gitu yang cocok gitu ya. Nanti kalian cari di tabel ini nih, disesuaikan nih di tabel ini ya. Kalian cari di yang di tabel di atas ini, kalian cari jawabannya ada kok di sini ya. Kalian tinggal menyesuaikan, tinggal mencocokkan dengan kalimatnya, dengan kalimat soalnya. Kemudian walailu dan malam gitu ya. Dan malam titik-titik-titik. Kalau dalam kalimatnya nanti kayak gini kalimatnya. Siang itu titik-titik-titik dan malam itu titik-titik-titik kayak gitu ya. Nomor 2. Al-abu qawiyun wasobiyu titik-titik-titik-titik. Al-abu qawiyun wasobiyu titik-titik-titik. Oke. Al-abu itu artinya bapak itu, qawiyun kuat gitu atau enggak ya. Al-ab tuh bapak, ayah gitu ya, atau papih, bahasa yang lainnya terserah lah gitu. Tapi yang jelas bapak, al-ab itu bapak ya. Al-abu qawiyun bapak itu, wasobiyun dan bayi itu gitu ya. Al-abu bapak itu qawiyun artinya kuat. Qawiyun artinya kuat, wasobiyu dan anak dan bayi itu, nah biasanya berarti lawan katanya gitu ya jawabannya tuh. Silakan tinggal cari di sini ya. Kemudian nomor 3, Jakarta, kota Jakarta ini ya. Jakarta tuh berarti artinya kota Jakarta. Jakarta titik-titik-titik min huna dari sini. Jakarta titik-titik-titik min huna dari sini. Wa Yogyakarta dan Yogyakarta titik-titik-titik-titik. Silakan isi yang sesuai dengan kalimat tersebut. Jakarta titik-titik dari sini dan Yogyakarta titik-titik, apa maksudnya gitu ya. Silakan sesuaikan dengan yang ada di sini nih ya. Oke. Bapak lanjutkan. Nomor 4. Al-matbahu, ini bukan al-mutbahu ya, tapi al-matbahu. Al-matbahu itu artinya dapur. Al-matbahu nomor 4 nih ya. Al-matbahu wasikhun.
kotor. Al-matbahu wasihun artinya kotor, wal masjidu dan masjid titik silakan diisi. Al-matbahu wasihun dapur itu kotor, wal masjidu dan masjid itu titik silakan isi dengan lanjutan yang sesuai. Nomor 5, ad-darajatu bati'atun wal qitaru. Bapak ulangi lagi, ad-darajatu itu sepeda, ad-darajatu sepeda, bati'atun sepeda itu lambat, bati'atun lambat, wal qitaru dan kereta api ya, dan kereta api itu apa? Titik tinggal lanjutkan. Nomor berikutnya, 2 nomor lagi nih yang ini ya. Al-wardatu wal yasminu kadzalika. Al-wardatu artinya bunga mawar. Bunga mawar. Al-wardatu artinya bunga mawar itu titik wal yasminu dan bunga melati titik kadzalika artinya juga. Kadzalika artinya juga. Al-wardatu bunga mawar titik wal yasminu dan bunga melati titik kadzalika artinya juga ya. Sama. Jadi maksudnya adalah sifat si bunga mawar dengan bunga melati itu sama gitu. Jadi kadzalika itu juga artinya. Nomor terakhir, Ahmadu tilmizun fi hadhil madrasati. Ahmad nama orang ya. Ahmadu tuh Ahmad nama orang. Tilmizun ini seorang murid. Ahmad seorang murid titik. Nah, ini adalah khobarnya apa nih? Titik itu apa? Menerangkan sifat apa dari si Ahmad ini gitu ya, dari tilmizun apa? Kemudian fi hadhil madrasati di sekolah ini. Jadi nomor 7 itu adalah Ahmad seorang murid titik di sekolah ini. Jadi kalian tinggal isi titik yang kosong, yang dilengkapi titik yang kosong ini gitu ya. Baik, itulah anak-anak tugas yang harus kalian lakukan pada kesempatan hari ini. Kalian bisa lihat jawabannya di tabel yang tadi Bapak sudah jelaskan di sini ya. Kalian tinggal cari di sini yang sesuai dengan kalimat yang dengan soal-soal yang sudah tadi Bapak sampaikan dari nomor 1 sampai nomor 7 itu ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh bisa langsung chat WA ke Bapak langsung, atau misalkan kalau ada teman-teman yang tahu di grup, silahkan kalian juga tanya juga di grup terlebih dahulu. Kalau sudah tidak ada yang tahu, boleh langsung tanya ke Bapak. Nanti soal ini seperti biasa kalian lengkapi di buku tulis, kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto, kemudian kalian share atau kirim lewat Google Form ya. Nanti tugasnya di Classroom, kemudian dari Classroom kalian kirim lewat Google Form. Itu aja. Oke, baik anak-anak. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.